mengenai Oma Iroma itu ampun tanggung jawab Guru Sidin. Apakah takabur dan sombong itu urusan Guru Sidin, bukan urusan kita. Nang bertanggung jawab gurunya terhadap muridnya. Kita kagak boleh mencampuri murid orang. Terima kasih telah membantu merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar dan membaca Alhamdulillah. Oleh sebab kita semua sudah berkeyakinan bahwa segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dihitung, dan diri kita dari ujung rambut sampai ke ujung kuku tidak ada sedikit pun kosong dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh badan kita seluruhnya dengan nikmat. Yang nikmat badan kita seluruhnya ini adalah bersumber daripada nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua zahir dan batin terbit daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua satu juzuk dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu buncuk daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terpisah daripada nur Muhammad. Kalau diumpamakan satu biji kitab, ini namanya kitab. Kalau diambil di sini namanya juga kitab. Di sini juga kitab. Di sini juga kitab. Di sini kitab. Ini namanya juzuk. Juzuk ini tidak berpisah daripada seluruhnya, daripada kul. Kalau bahasa Arab juz, semua ini kul, ini juz, ini keseluruhan. Kalau ini namanya sebuncuk. Tapi walaupun kata-katanya buncuk, namun itu berait, berhubung dengan semuanya. Ini harus kita kaji dan kita yakinkan bahwa diri kita dari sini ke sini tidak ada terpisah dari nur Muhammad. Tapi kita sejuzuk, namun nur Muhammad itu seluas alam, baik alam ulwiyah, yaitu alam yang di atas, baik alam sufliyah yang di bawah, baik alam syahadah yang nampak dilihat mata, baik alam malakutiyah, alam yang tidak dicapai mata kepala, baik dunia, baik akhirat. Semua alam yang lain dari Allah, maksud alam itu adalah juzuk dari nur Muhammad. Dan di mana alam, sekecil apapun alam, di situ namanya nur Muhammad. Jelaslah kepada kita, tidak ada lain lagi, hanya nur Muhammad. Ini adalah ilmu yang sangat penting untuk mencapai mahabbah, cinta kepada nur tadi.
Kalau seorang orang cinta kepada nur, dia akan dibawa kepada yang punya nur, yaitu Allah. Jadi seakan-akan nur ini seperti kapal. Orang yang mengamalkan nur itu seakan-akan masuk di dalam kapal. Kemudian kapal itu menuju kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Ghani naik, Abdul Manan naik Seman. Seman ini digelar Seman tasawuf. Naik ke atas Sa'ad, naik ke atas Abdullah tasawuf gelarnya. Naik ke atas Mufti Khalid, naik ke atas Khalifah Hasanuddin, naik ke atas Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Hindi Al-Banjari. Abdullah ayahnya Muhammad Arsyad disebut Al-Hindi karena lahir di India. Kemudian pindah ke Banjar, lalu disebut Al-Banjari. Jadi Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Hindi Al-Banjari. Abdullah tinggal di Lugabang, rumahnya. Demikian kuburnya. Bahkan istrinya yang bernama Aminah itu batatai 2 laki bini di Lugabang. Rumahnya di belakang Kubah Lugabang. Kemudian Abdullah Al-Hindi Al-Banjari, abahnya Datuk Kelampaian ini bin Abu Bakar Al-Hindi, lahir di India, wafat di India. Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad As-Sadabiyah Al-Aidus. Begitu menurut catatan dari almarhum Mufti Khatib Muhammad bin Jamaluddin bin Syekh Arsyad, cucu adalah Mufti atau Khatib Muhammad ini tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu riwayat dan istri dan anak cucu buyut intah cicit cuit gamitnya Syekh Arsyad yang lengkap disusun oleh almarhum arwah Kai Haji Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afiq yang digelar daripada bawaan Dagulandak ini, disebut Tihang Guru. Panjang ceritanya masalah Tihang Ampat itu. Kita mengharapkan kepada Allah semoga tihang-tihang yang bersejarah jangan dirubah oleh panitia masjid yang sekarang ini. Insya Allah berkahnya luar biasa. Jadi di sekarang diberi nama Masjid Al-Karamah nang bakaramat, sebab bakasnya tihang nang ampat itu dari karamat Dagulandak, abah oleh arwah Kai Haji Abdurrahman Siddiq nang wafat di Endergiri.
Indragiri. Almarhum Datul Landak, orangnya pertama alim, kedua abid, mengamalkan ilmunya, yang ketiga soleh, melaksanakan tugas kepada Allah dan kepada makhluk. Nomor 4 wali. Nomor 5 jagau, garis miring pahlawan. Awak sirin halus saja, tatinggi abah, bahu sirin talebar abah. Pada ketika mau membuat masjid Martapura, beliau membawa tongkat masuk ke Pondok Jahu, maka langsung menyatakan niatnya mau mencari 4 biji pohon ulin yang panjang sekian, yang bentuknya kayak ini, rata, jangan pindah bengkok, gonolnya nang kayak ini, siapa malu, panjangnya sekian 50 meter. Berhubung hutan dikuasai oleh ewen, dulu ewen ya, nang wah ini kan suku Dayak. Dayak melihat ini orang halus awak randah aja, hendak mengambil harta nang di dalam kekuasaannya. Terjadilah kata-kata nang kasar, istilahnya hendak bakalahi. Kalau Datul Landak menang silahkan, maksudnya 4 biji itu apa, ulin boleh diambil, kalau kalah jangan. Datul Landak mengangkat tongkatnya, sudah diangkat tongkatnya, diputar-putar tongkatnya, langsung semua kepala suku Dayak menghormat kepada beliau. Tongkat ini diambil oleh Datul Landak dari almarhum Syekh Muhammad Arsyad dalam bayar. Syekh Muhammad Arsyad diberi sewaktu mau pulang ke Indonesia oleh gurunya yang memimpin dunia akhirat, yaitu Habib Muhammad bin Habib Abdul Karim, yang disebut Syekh Samman. Syekh Samman ini turunan dari Sayyidina Hasan, nang paling tua dari anak Siti Fatimah. Hasan itu kakak Husin Ali. Matinya dikasih dari depan Hasan dulu. Al Hasan Thummal Husain Thummal Husain dan Nabi Qurratul Ain, Qurratul Ain, Nurun Kal-Kawkabin, Kal-Kawkabin, Jadduhun Sallu alaihi Sallallahu alaihi. Sudah dulu. Sayyidina Hasan dari pusat ke atas rambut tidak ada lainnya Rasulullah.
Siapa hendak melihat rambut Rasulullah, lihati rambutnya Sayyidina Hasan. Dan seterusnya, dahinya, telinga, kurang melihat di mana aja, belakang kah, depan kah, kiri kah, kanan kah, tidak ada lain sudah Rasulullah. Itu. Kalau Sayyidina Husin adiknya, nah, yang sama lawan Rasulullah itu mulai pusat ke bawah, pusat, kemudian ari-ari, pipi burik, ya kan, kemudian pisang, pintalu, kemudian apalagi tembakau. Nah, kita bikin buka dada lah cuman tambah kurang guring 10 menit aja, jadinya suara serang. Laporan 9 bahan pokok, harga susu tetap menonjol kan? Pisang turun naik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, bukan kanan kiri lain, tapi masih di atas telur. Walaupun turun naik, tapi masih di atas telur. Ada kalau telurnya 2 biji. Nah, kacang ini bobinnya, harga stabil di antara daging, tembakau di sekitar pisang, telur, dan kacang. Pendapatan kalau tidak ada bencana alam, maka meningkat penghasilan tembakau. Tapi kalau sewaktu-waktu ada bencana alam, penghasilan menurun. Kalau ada pertanyaan, apakah bencana alam? Di antaranya rontoh. Jadi berkurangannya tembakaunya. Di antaranya ada yang disengaja pakai gunting, potong separuh, kan hitungan berkurang. Kadang-kadang kebanjiran, kadang ada virus, gatal, digaru-garu tercabutan, jadi berkurang pendapatan. Sekian laporan 9 bahan pokok. Yang menarik, harga pisang turun naik, tapi masih di atas telur. Bayangkan, bujur kata, mentekan pisang manggala lah. Entah karena pisang mauli. Jadi Sayyidina Hasan memilih untuk menyambung datunya, kainnya Rasulullah menghadap masyarakat, yaitu mulai dari bawah sampai ke pemerintahan presiden.
Begitulah sedikit tempo riwayat Sayyidina Hasan. Oleh sebab itu kebanyakan sultan yang di dunia ini silsilahnya dari Sayyidina Hasan. Sultan-sultan. Lihat aja kalau sultan-sultan itu rupanya lain. Coba India yang ada Sultan Khan, ya lain. Coba lihat hidungnya. Hidung. Kalau hidung lelakian mancung itu bebinian yang ketujuh. Nah, kalau bini-bini mancung hidungnya lelakian yang ketujuh. Karena hidung bini-bini menunjukkan kacang. Kalau mancung berarti kacangnya tinggi. Jadi lelaki yang itu tahu, wah ini tinggi, wah ini sedang. Kalau lelakian mengetahui pisangnya itu adalah di ibu jari batis. Kalunya ganal menunjukkan pisangnya ganal. Kalunya panjang menunjukkan pisangnya panjang. Sesudah ibu jari di sini ada sedikit baganal. Maaflah. Nah, ini menunjukkan telurnya ganal. Ini jadi kalau babinian itu ini melihat aja sudah, walau ini kada membuka melihat. Wah, subhanallah. Kalunya ibu jari batasnya halus, handap, intalunya itu halus, innalillah. Itu di dalam kitab firasat, bukan mujarrabat. Kitab firasat. Kalau kau berdusta, matinya lelakian itu lamun ada bebinian handak nang disimpaninya itu kan ibu jari batis disimpaninya benar. Sebab ketahuan bebinian halus, hendak. Kemudian di sininya, nah bulu. Apabila banyak bulunya berarti anu timbakunya, eta subur. Ini babinian pang dilajari. Kalau enak Tuhan mencari pulang. Ini kadang yang dipilih duitnya belum banyak bisa duit dia luput. Duit itu kada kawa diapa-apai, dimakan kada kawa, diminum kada kawa, sakit gigi tapalkan kada. Cobalah mon ibu batis hancur kaliok. Nah, itu. Kalau diteruskan lagi, anu bungkas rahasia. Apa maksudnya ini? Walaupun loco-locoan, artinya yang nampak dilihat dengan mata jelas dilihat dengan ilmu, rahasia daripada yang dilihat oleh mata itu. Kembali kepada asal pembicaraan. Yang kita lihat mikrofon, tapi hati kita lain.
Yang kita lihat ini dalamnya mikrofon adalah juzuk dari Nur Muhammad. Jadi kita melihat mikrofon dengan mata, hati kita melihat Nur Muhammad. Itu hati. Nah, kemudian sekadar kita mengingat Nur Muhammad, sekadar itu kita ditulis orang yang mencintai Rasulullah. Apabila banyak lupa kepada Nur Muhammad, kecintaan kita merosot, harga cinta merosot. Akibat perang kira. Nah ini yang kita pikirkan siang malam supaya meningkat pendapatan cinta. Jangan merosot. Ini jalannya. Syekh Saman jalan ini, Datuk Kelampayan jalan ini, semua anaknya menantunya jalan Nur Muhammad juga. Habaib semuanya nang abah temui, nang abah baca kitabnya, semua jalan Nur Muhammad. Memusyahadahkan Nur Muhammad. Arti musyahadah itu, kalau kita menonton TV kan TV udah nampak, tapi ada yang main di dalam TV itu kan ada yang main. Kita kada perhatikan TV-nya itu kada memperhatikan. Nang kita perhatikan nang nampak di dalam TV itu. Jadi seakan-akan TV itu kedada, nang ada nang di dalamnya itu, nang main itu tadi. Jadi bukan nang main itu memasuk ke dalam TV, jap-jap kan ada, tapi jelas nangka itulah, Jahirnya ini TV, tapi di dalamnya Nur Muhammad. Kalau orang nang paham, inya kadang memperhatikan TV, memperhatikan nang main di situ. Ya tak, buka SCTV, tak. Buka suara promanya, tak. Ya kan? Nang keluar Inul dengan Omai Rama. Umpama kita kadang memeriksa lagi TV-nya berapa, ganalnya, tingginya, panjangnya, mereknya, kadang memikirkan situ lagi. Nanti kita pikirkan ini bagaimana Omai Rama, bagaimana Inul anak guru ijazah. Skalanya Inul sesudah dijapai kepalanya oleh abahnya di sekumpul, menunduk hatinya, dinyatakan tunduk hati tawaduk dengan lidahnya, dinyatakan tunduk hatinya dengan mencium tangan Omai Rama, dengan meneteskan air mata sadar bahwa diriku adalah salah. Ini mengenai Omai Rama itu ampun tanggung jawab guru Sidin. Kenapa Sidin itu menyuruh orang minta ampun lawan Sidin? Kenapa Sidin menyuruh orang mencium batas Sidin? Apakah takabur dan sombong? Itu urusan guru Sidin, bukan urusan kita. Karena manusia masing-masing punya guru, nang bertanggung jawab gurunya terhadap muridnya. Kita kada boleh mencampuri murid orang. Nah, seperti anak ikam, aku kada umpat campur. Ikam kada jangan umpat mencampuri anak tuh, itu ngarannya mengacau tangan kada babasa. Ujar kasarnya kada tahu basah. Orang bisi abah umahnya nang tanggung jawab. Kita ada bisi anak, kita nang bertanggung jawab. Jangan mencampuri orang. Nah itulah nang sanak ikam si Inul. Bah, amun disuruh nang pindah bakal marah-marahan semuanya nenek inya gini demonstrasi melawan akan Inul sebab anak abah dan sanako. Ujar si Inul, kalian lawan kawan-kawannya, manajernya, tahu nggak? Saya punya rumah besar bagus di sekumpul.
kalian bisa datang sama-sama saya tidur di rumah saya. Ujarnya. Apa ikan? Saya punya ibu 3 cantik-cantik. Ujar ibu. Saya punya abah. Ujar. Apa ikan? Untung menyambat abah ya kalau katanya saya punya pacar bapak-bapak. Nah, terbayang pulang si ayang. Jadi sesuatu itu kita lihat memang sesuatu, tapi namun mata hati karena ada ilmu kita memandang nang di dalamnya, yaitu juzuk daripada Nur Muhammad. Kalau sealaman ini dunia akhirat ini Nur Muhammad ngarangnya sealaman, kalau diambil sebuncuk, nah itu sama luar badan ini, nah, seluruh badan adalah Zaini, ya kan? Tapi kalau diambil ini hidung lain sudah, Zaininya tertinggal hidung, ya kan? Ini bibir, nah kada ada lagi Zaininya. Padahal sebukuan balik Zaini, ini juzuk, ini juzuk. Kalau ikam melihat hidung, melihat bibir, kawalah ikam pada melihat Zaini, kawalah. Asal tahu sudah bahwa sebukuan itu Zaini. Ini hidung, ini muntung. Hidung siapa? Zaini. Bibir siapa? Zaini. Putingnya tuh Zaini itu ada. Hidung Zaini, bibir Zaini. Nur Muhammad. Nur putingnya Muhammad. Nur putingnya itu ada. Pahamlah. Tinggal lagi apabila tahu tapi kadada cinta, nah ini nang bahaya. Nang biasa apabila kada cinta timbul balikannya memusuhi. Hanya dua aja, cinta dan marah. Kalau kada cinta nang seluruhnya dimapa supaya cinta. Nah itu harus tahu apa penyebab cinta. Satu, bungas itu penyebabnya. Kalau manusia akalnya waras, mendengar kabar bungas sudah tertarik hati. Itu adalah magnetis, bahasa Arabnya, bahasa kitanya magnet. Nang menarik cinta adalah cantik. Nur Muhammad paling cantik dari segala makhluk. Buktinya badan Nasidin nang terbit dari nur itu, kan badan Nabi itu terbit dari nur itu juga. Sama cantik kan Nabi Muhammad ya. Hidung seperti alif, nah muntung seperti huruf mim. Mim itu kan nah huruf mim kan. Kani seperti huruf nun berbalik. Nah nun kalau nun itu nun berbalik. Nah itu kaningnya. Alifiyul afimiyul fam numiyul hajib. Seperti alif hidungnya, seperti mim muntungnya, seperti huruf nun kaningnya. Alifiyul
fi mimiyul faminuniyul hazib alifiyul anfiniyul faminuniyul hazib. Mapat ya menggatar hamok kacang mendengar aja kacang hamok ancok liok. Satu, bungas. Lamun sudah bungas Nur Muhammad ya tenang mengetahui nih kada cinta juga tungarannya kada waras kutak. Kada waras kutak tuh ada kelainan dari apa? Nyata-nyata orang bungas kenapa jadi kada katuju? Tuh ada penyakit. Apa penyakitnya? Satu, bungul. Kada tahu dibungas. Dua, hiri dengki. Wow, bahaya. Abu Jahal tuh tahu nang Nabi Muhammad tuh bungas, tapi karena inya hiri kita musuh-musuh Inul tuh tahu bahwa Inul disayangi orang, buktinya banyak nang mangiau. Timbul hiri macam-macam. No, sifat hiri. Seorang bisi pisang halus melihat orang hirang anu ganggal lon panjangnya hiri, tadinya kawal lagi panang halus di panjangnya digangali kada kawal, dilapis lah lawan apa melapis lawan seng batagar udah kawal memang ajal ujar orang ulu sungai nasib ujar mandra kada kawal. Nah, dua, magnet cinta. Akhlak Nur Muhammad itu akhlaknya